Jika terjadi pertengkaran antara suami dan istri, mengancam akan menjatuhkan cerai, apakah sudah jatuh talak terhadap istrinya? Kalau kau macam-macam nanti ku cerai. Kalau ada niat jatuh, kalau tak ada niat tak jatuh. Tolak terbagi dua, satu tolak soreh, satu tolak kinayah. Tolak soreh jelas, ku ceraikan engkau, talak satu, jatuh. Tapi kalau kata dia, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Kalian, adik-adikku yang perempuan, kalau suami kalian berkata, pulanglah kau ke rumah orang tuamu, kalian jangan pulang, tanya dulu, maksud Allah. Kalau kata dia, aku ada niat cerai, maka tolak kinayah. Tolak terbagi dua, satu tolak sorry, jelas, kalau diucapkannya jatuh. Tapi kalau model ancam-ancam, pulanglah kau sana, aku tak suka lagi nengok kau, memuntah aku nengok kau, maka itu tengok dulu. Kalau dia ada niat tolak, jatuh talak satu. Tapi kalau tak ada niat, maka tak jatuh talak satu. Makanya perempuan laki-laki harus belajar kursus perkahwinan. Jangan di situ menikah, di situlah baru dibuat acara nasihat pernikahan. Jam 8 Ustaz Somad disuruh datang. Begitu datang jam 8 bukan langsung nasihat. Burung balam, burung punai. Burung ke burung aja sejam habis. Jam 9 sudah masuk, buah semangka, buah ke buah 1 jam habis. Habis itu dibuat lagi serah-serahan barang itu gini, bawa pencak silat lagi 1 jam. Udahlah jam 1:30, barulah berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad Al-Jima. Pengantin yang mau dinasihati itu tak pula mendengar. Pengantin yang mau dinasihati asiklah berfoto selfie. Duduk kalian, duduk, panggil Ustadz, buatkan acara nasihat pernikahan. Bagi ibu yang menyusui yang tak dapat berpuasa di bulan Ramadan, apakah cukup menggantinya dengan bayar fidyah? Cukupkah dengan bayar fidyah? Tidak. Udah dijawab, pandai jawab semua. Tidak bayar fidyah. Ada pendapat dari Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud, katanya bayar fidyah saja. Tapi saya pegang mazhab Syafi'i, mesti diqadha. Saya tak menyalahkan Ustadz yang mengatakan bayar fidyah, tapi saya memakai pendapat mazhab Syafi'i, mesti diqadha, diganti. Kalau dia tak puasa karena dirinya, badannya lemas, badannya sakit, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya sakit, anaknya lemas, maka kena 2, qadha plus fidyah. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Apa hukumnya ikut koperasi yang di dalamnya ada simpanan pinjam yang menerapkan bunga 1%? Walaupun berapa persen, selama ada bunga, uang dengan uang riba. Ku pinjam uang bapak 1 juta, ku bayar 1.100.000 riba. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Saya jual tanah ini ke kamu, kamu cicil sekian bulan, bayar sekian, tidak riba. Saya mau cari tulisan Ustadz Somad tentang itu, tulis di Google, Somad Morocco, SOMADMOROCCO spasi kredit, enter, langsung dapat tulisan saya. Download, tempel di majalah dinding kampus, share ke kawan-kawan. SOMADMOROCCO spasi kredit, enter. Itu blog saya di internet. Apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudhu? 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Syafi'i batal, asal bersentuh kulit batal. Kalau Hanafi tak batal. Aula mastumun nisa, kau sentuh nisa, makna maaf cakap sentuh di situ artinya jima. Kalau jima baru batal. Kalau sekedar bersentuh tak batal. Kalau Maliki bersyahwat baru batal. Tak bersyahwat tak batal. Saya ulang. Syafi'i bersyahwat tak bersyahwat batal. Hanafi bersyahwat tak batal. Jima baru batal. Maliki bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Saya condong ke Syafi'i. Makanya saya tak bersentuhan. Nah, kalau mau pergi berangkat, salaman, kalau kena berarti ulang wudhu balik. Ini tentang masalah bersentuh. Bagaimana bila suami dan istri berbeda mazhab? Istrinya Perti, NU, suaminya Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam hal ini mengambil Maliki. Dalam mazhab Maliki, tak bersyahwat, tak batal. Selesai dia salam istrinya, sampai dia di kampus UPP, salat dia. Kau tadi kan sudah kau pegang binimu. Aku tak bersyahwat, kata dia.
Aku nengok biniku tak pesawat. Nengok bini orang baru aku pesawat. Tak batal. Tapi istrinya tadi batal. Letak beda cara berwuduk Syafi'i dengan Maliki itu di mana? Sama. Basuh muka sama, basuh tangan sama, usap kepala sama, usap telinga sama, kaki sama. Cuman bedanya kalau mazhab Syafi'i air kepala sikit aja, ubun-ubun aja, telinga sama kepala lain. Kalau Maliki basahkan tangan, sapu kepala ke belakang, maju ke muka, menyambung ke telinga. 1 kali 1 Maliki. 3. Salah satu manhaj memandang kritik terhadap pemimpin itu berdosa. Kepada pemimpin harus taat walaupun zolim. Jadi waktu kasus Ahok kemarin menyatakan haram ikut demo. Bagaimana menurut Ustadz? Saya copy pendapat Ustadz Farid Oqbah. Farid Oqbah alumni Libya, Saudi Arabia punya. Apa kata Ustadz Farid Oqbah? Nanti saya kutip pendapat dari Mesir. Itu kan dari Mesir. Ini Farid Oqbah, Ustadz Farid Oqbah, Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab, cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Di Saudi Arabia tidak boleh demo, karena di Saudi Arabia itu kerajaan. Kerajaan akan menangkap orang demo, monarki. Kalau mati ayahnya, naik anaknya. Tapi Republik Indonesia pakai demokrasi. Demokrasi salah satu mengungkapkan ungkapannya adalah dengan cara unjuk rasa. Menunjukkan bahwa dia tidak senang, turun ke jalan. Dan tidak ada yang mengatakan 212 tunjuk rasa. Itu hanyalah untuk menunjukkan solidaritas, aksi damai. Jangan bakar-bakar, rumput tak ada yang rusak. Nah, jadi tentang masalah ini jangan bawa fatwa Saudi Arabia ke tempat kita. Karena sistem monarki tak sama dengan demokrasi. Ustadz, bagaimana hukumnya bersalaman antara perempuan laki-laki yang bukan mahram, walaupun itu guru dosen kita? Saya setiap ceramah ke Rokan Hulu, di tempat-tempat surau suluk, saya perhatikan ama-ama jamaah itu pas mau salaman pasti diambilnya ujung jilbabnya. Setiap di surau suluk Syekh Ibrahim di mana-mana diambilnya mau salaman. Kenapa? Karena dia tak mau kulitnya bersentuh dengan kulit saya. Ada ha'il. Ha'il artinya pembatas. Ustaz Somad, walaupun mak itu sudah tua, Ustaz Somad, kami ingin salaman. Kenapa orang Rokan Hulu tak mau bersalaman? Apakah ini aliran sesat? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Prakteknya di mana? Di Rokan Hulu. Ustaz tahu dari mana? Saya sudah lama ceramah di sini, dan setiap orang mau salaman, yang ngaji, yang tarekat Naqsabandia, dia begini kan. Ketika saya baru pulang ke UIN tahun 2008, balik dari Maroko, selesai tatap muka, datanglah mahasiswi mau salaman. Ustaz, belum nikah saya waktu itu, masih muda. Mau dipegang takut berdosa, tak dipegang jarang-jarang dapat. Maka alhamdulillah Allah memberikan ilham, saya tak pegang tangannya, saya gini langsung. Ini tak pernah saya pelajari di Maroko, tak pernah saya pelajari di Kairo. Ustaz dapat ini dari mana? Mahabharata. Begitu saya nampak dari jauh dia udah mau salaman, saya ginikan langsung, dia pun langsung tak jadi. Dia tak tersinggung, tak sakit hati, dia tak malu, saya pun pula tak menjatuhkan marwah orang. Sampai sekarang kalau ada gini. Jangan ketika yang mau salam ibu-ibu, nenek-nenek gini, pas anak gadis. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika melakukan pesta pernikahan seperti zaman sekarang sudah menjadi tradisi, sedangkan kita tahu niat pesta adalah beritahu jika si Fulan bin Fulan sudah nikah. Masalah terbesar dalam hal biasanya orang kaya diundang, orang miskin diundang, pemetaannya luar biasa. Maka tujuan daripada nikah itu iklan, supaya jangan jadi fitnah. Dosen nengok, ini ngaji sholat rajin tapi bonceng perempuan, kenapa kau bonceng dia? Biniku pak. Maka diundanglah semua hadir, iklan. Kata Nabi SAW, a'linu, umumkan nikah ini, waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid supaya orang tahu, wadribu, pukulkan duf,
Pukulkan dulu. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Pukulkan nasib. Selamat pengantin baru duduk bersanding di depan ramai. Menengok ramai-ramai. Tapi sekarang pernikahan sudah kehilangan maknanya. Yang diundang bupati, wali kota, gubernur, yang di dekat rumah tak diundang. Jangan sampai. Undang semuanya, hadir, jangan ada maksiat. Saya beberapa kali tak datang undangan gara-gara penyanyi pakai rok pendek. Sampai hati Ustaz tak datang anak kami nikah ya. Saya datang, saya bilang, kenapa Ustaz tak masuk? Takut saya. Nanti saya tengok keyboard menyumbang lagu saya agak 2-3 lagu. Maka saya langsung balik. Baru turun dari mobil sudah disambutnya dengan lagu Jatuh Bangun. Mana kita mau turun? Apakah orang yang berzina harus dirajam? Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki, pezina perempuan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah nikah, tanam sebelah setengah badan dalam tanah, lempar pakai batu sampai mati. Tapi sekarang tak bisa kita terapkan. Kalau kita gali tanah, dilempar, maka kita semua ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia karena tidak ada dalam institusi kita. Bisa tak kita laksanakan ini? Andai 7 kata tak dibuang, bisa. Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata hilang. Gimana ceritanya bisa hilang? Cari sendiri. Andai ada 7 kata itu, kita bisa terapkan hukum rajam di Rokan Hulu. Kenapa? Ada payung hukumnya. Pancasila, 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dihilangkan, maka tak bisa lagi diterapkan. Maka bagi yang sudah maaf cakap berzina, cara taubatnya bagaimana? Mandi taubat. Gimana mandi taubat tuh Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau kebetulan salto di sungai, batang lubung terjun, kepala duluan. Kalau melompek ke bawah, kaki duluan. Pak Ustaz, apakah kalau saya mandi di sungai batang lubung itu hilang dosa saya? Kalau di tengah sungai itu kau mandi, pas banjir bukan cuma dosa hilang, kau pun hilang sekalian. Setelah mandi, sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah ayat, sujud, ruku', i'tidal, sujud, duduk dan sujud. Habis. Ayatnya bebas. Setelah itu astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Datang ke tuan-tuan guru, minta dudukkan zikir supaya hilang Allah, 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 Allah. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bersih. Banyak-banyak sedekah, infak, sesali yang masa lalu. Nanti kalau ada tablik akbar di masjid, tablik akbar beserta muhasabah zikir. Minta, ya Allah, dosa kami begitu banyak ya. Apa yang kau tangiskan tadi? Menyesal aku masa lalu ku bergelimang dosa. Kau menangis kenapa? Aku tak tahu. Tengok orang nangis, aku nangis juga. Kami 5 bersaudara perempuan semua. Sementara ibu saya sudah meninggal dunia 12 tahun yang lalu. Ayah sudah tidak menikah lagi. Ayah saya tidak menikah lagi. Adakah batasan-batasan anak perempuan saat merawat ayahnya yang sedang sakit? Apakah diperbolehkan menantu yang menggantikan posisi? Tidak. Anak perempuan itulah yang mengurus. Karena menantunya itu tetap juga. Tapi beda dengan aurat yang disebabkan dari nasab dengan musyawarah. Menantu ini karena musyawarah. Karena dia nikah dengan anak kita baru ada hubungan. Sedangkan ini darah daging kita. Tapi kalau membersihkan vital tetap juga. Sedangkan memandikan jenazah pun tetap ditutup dengan selendang. Makanya bukan tontonan. Ini kalau ada mandikan jenazah semua orang nengok, tutup. Nah ini. Tetap bersihkan dia, maaf cakap cebokkan dia. Masalah pasangkan kalau dia pakai keteter, pakai ini tak bisa pakai selang segala macam. Nah, itu tetap anak. Kalau menantu laki-laki, oke, sesama laki-laki tak masalah. Tapi menantu perempuan tidak. Anak perempuannya mau ngurus baik, tak jadi masalah. Nah, karena itu ayah kandung dia, tapi tetap dengan menjaga, ditutupkan auratnya, tetap jaga dengan kelembutan. Berapa kali dia membesarkan kita, merawat kita. Nah, ini adalah tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya, apa sah atau tidak jika berwuduk mandi wajib dalam kamar mandi yang dalamnya ada WC? Dulu WC aja, mandi di sebelah ada dindingnya. Sekarang demi efisiensi WC bersatu dengan tempat mandi.
Apakah sah mandi wajib di tempat ada WC-nya? Sah, tidak jadi masalah. Hanya saja tak boleh menyebut nama Allah di dalam. Karena Nabi diucapkan salam 3 kali, Nabi tak menjawab. Assalamualaikum, Nabi diam. Assalamualaikum, Nabi diam. Kenapa Nabi diam? Tak boleh menyebut Allah dalam tempat yang ada WC-nya. Maka berniatnya dalam hati saja. Tapi kalau tak ada, nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardhu alayya lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil akbari. Tapi kalau ada WC, diam. Dalam. Di dalam saja, tak boleh. Sedangkan cincin tak dibawa Nabi ke WC. Nabi kalau mau masuk WC, cincinnya dibuka. Karena cincin Nabi ada tulisan Muhammad Rasulullah. Dibukanya letaknya pintu. Kita jangan letak pintu, hilang. Jika mandi menggunakan bak mandi yang kurang dari 2 kulah, jika percikan air masuk ke dalam bak mandi, apakah mandi itu menjadi sah? Air dalam mazhab Syafi'i bisa menjadi mustakmal. Mazhab Syafi'i tingkat ihtiyat kehati-hatiannya hebat. Makanya tak dimasukkan tangan ke dalam ember. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki masukkannya tangan. Cuci tangan masuk ke dalam. Mazhab Syafi'i hati-hatinya tingkat tinggi. Maka dituangkan dari gayung itu ke tangan. Bukan masuk ke dalam. Ini bak. Mandi di tepi bak, sampo masuk, sabun masuk, air liurnya pun masuk ke dalam. Lalu diambilnya. Maka alangkah baiknya dari keran yang mengalir diambil, atau baknya besar lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 60 cm kali 60 cm. Balik dari sini ukur bak-bak kita masing-masing. Kalau baknya pendek kecil, itu bisa nanti tidak sah karena airnya bisa menjadi mustakmal, ataupun paling tidak ada was-was dalam hati, was-was, apalagi dia sering nonton was-was, artinya menjadi was-was. Apa pendapat Ustaz tentang berita di internet bahwa kiamat akan terjadi 1477, umur dunia tak sampai 1500 tahun lagi? Bedakan antara hadis dengan interpretasi terhadap hadis. Tak ada hadis menyebut kita akan kiamat 1500, tapi ada ulama yang berijtihad lalu dia ceramah. Positifnya ada. Apa positifnya? Banyak pemabuk-pemabuk taubat. Pemakai sabu sudah sakau. Kau tahu tak? Sebentar lagi kiamat. Apa kata dia? Tobat dia. Itu yang pakar dalam bidang itu Ustadz Zulkifli M. Ali dari Payakumbuh. Ustadz spesialis hari kiamat. Jadi sekarang Ustadz ini udah ada spesialisnya. Ada Ustadz spesialis zikir, Ustadz Arifin Ilham. Ada Ustadz spesialis sodakoh aja. Itu Ustadz Yusuf Mansur. Ada spesialis kiamat aja. Ada Ustadz. Ya, saya takutnya itu Ustadz apa tuh? Ustadz jenazah tuh. Asal nengok dia ingat mati aja, Wak. Jadi itu ijtihad, bukan hadis Nabi. Bolehkah menjalankan kotak infak saat khotib sedang khutbah? Boleh. Tak boleh jalan. Kalau Rokan Hulu tidak membolehkan kotak infak berjalan di depan, caranya adalah semua orang Rokan Hulu langsung gaji potong atas. Macam di Itali, Vatikan, semua gaji orang yang mengaku Roman Katolik, siapa yang di ID card-nya dibuat religion, agama, Roman Katolik, langsung potong atas per 10. Makanya gereja tak ada kotak berjalan. Kalau mau, buat perda Rokan Hulu, potong atas. Tak ada lagi kotak berjalan. Selama tidak ada potong atas, kotak berjalan. Kalau tidak, duit tak keluar. Kotak itu bagus juga untuk membangunkan yang mengantuk-ngantuk. Pukulkan ke lututnya gak 2 kali. Bolehkah makan uang hasil denda riba? Uang denda itu riba. Riba jenis kedua. Riba pertama, kupinjam Ustadz Noprizal 1 juta, kubayar 1.200.000. Riba. Jenis kedua, kupinjam uang Ustadz 1 juta, kubalikkan 1 juta. Tapi kalau terlambat 2 hari, kubayar 1.200.000. Terlambat 3 hari, kubayar. Maka ini jenis riba, jenis kedua. Riba. Yang makan riba, doanya tak dikabulkan Allah. Ya Allah, lidah kau makan riba. Lidah yang makan riba tak dikabulkan Allah. Lidah yang kau pakai makan riba, lidah itu juga kau pakai berdoa. Kecuali lidahnya 2, satu untuk berdoa, satu untuk makan riba. Apa hukum pakai hijab? Sedangkan anak ulama ada yang tak pakai hijab. Tak bisa anak ulama jadi hukum. Nanti anak ulama tak pakai baju. Yang penting hijab itu kan hatinya. Yang penting itu hatinya. Saya khawatir nanti datang orang gila. Maaf cakap tak pakai baju. Waktu kita tanya, kok kenapa? Kok kenapa begini? Yang penting itu hatinya pakai baju katanya. Yang boleh nampak macam anak UPP dari ujung ke ujung, yang nampak hanya wajah dan tapak tangan.
Yang dimaksud dengan tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini sama ini, tutup sampai kemari. Cucuk. Saya bangga, UPP bukan Universitas Islam, tapi semangat Islam luar biasa. Dari ujung ke ujung tertutup, jilbab panjang. Wajah boleh nampak, tapak tangan boleh nampak, dan jangan sempit. Di UPP saya belum menengok lagi ada. Jangan transparan, jangan sempit. Tak boleh kain, jarang. Kainnya rapat, pakai dagi dalam. Lalu kemudian pula jangan sempit. Ini ada orang pakai jilbab tapi sempit. Sampai menjerit paha itu. Jangan. Apa hukumnya membaca Quran dengan langgam Jawa? Yang disepakati oleh para qari yang paham, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. Adapun memasukkan ke solawat, sunan-sunan dulu, Sunan Kalijogo memasukkan langgam Jawa ke dalam solawat, tak masalah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu bukan bayati soba, itu lagu Jawa itu. Ler iler cumilir tak ijo royo royo manten anyar. Aku nek manten anyari ya ingat. Semoga Allah selalu merahmati melindungi Ustadz, amin. Saya mau bertanya tapi mungkin di luar topik. Dari tadi di luar topik. Bagaimana hukum jual beli saham Pak Ustadz? Saham tersebut dari perusahaan yang bergerak di bidang halal seperti perkebunan, konstruksi, tapi dalam menjalankan bisnis mereka terlibat dengan bank, biasanya mengandung unsur riba. Hampir semua perusahaan pasti terlibat dengan bank. Saya perusahaan menjalin kerjasama dengan bank. Lalu saya jual saham, saham bisa naik turun, pas beruntung naik, pas rugi hancur turun. Apapun nama transaksinya, forex, jual beli saham, transaksi e-commerce, apapun nama transaksinya, kalau selamat dari yang tiga boleh. Apa yang tiga itu? Tidak ada ghish, tipu, tak ada zulm, aniaya, tak ada gharar, gambling. Kalau bersih dari yang tiga, lanjutkan. Tapi selama ada salah satu dari tiga atau tiga-tiganya ada, hentikan. Renung baik-baik, tanya yang pakar, ada tak yang tiga ini? Ada ghish, tipu? Tak ada. Ada zulm, aniaya? Tak ada. Ada tak gambling? Ketidakpastian. Bisa melambung, bisa jatuh. Selama ada yang tiga, maka tak dibenarkan. Riba, haram. Na'udzubillah. Saya salah seorang mahasiswi UPP ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai umat Islam menanggapi berbagai isu dari berbagai pihak yang ingin memecah belah umat Islam? Alhamdulillah, dengan munculnya kriminalisasi ulama, dengan munculnya Ahok, dengan munculnya macam-macam, kita justru bisa sekarang membedakan mana kawan, mana lawan. Yang selama ini kita anggap kawan, rupanya lawan. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring musuh dalam selimut. Kepinding dia. Nah, alhamdulillah dengan adanya Isra Mi'raj, nampaklah mana kawan mana lawan. Gara-gara Isra Mi'raj lah Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Semua mengkafirkan, Muhammad gila, masa dia bisa naik? As-Siddiq. Dengan isu-isu belakangan ini, disitulah bisa kita nampak rupanya yang selama ini ku anggap kawan, rupanya lawan. Ajak dia, dakwahi dia. Kalau kau sanggup, anak-anak muda menjadi cyber army, tentara-tentara cyber yang pandai buat meme, yang pandai buat karikatur, yang pandai buat ajakan, yang pandai buat video pendek. Berperang kalian di alam maya sana. Browsing, chatting, launching, mancing. Apa sebenarnya hidayah itu? Seperti apa Allah memberikan hidayah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran itulah hidayah. Hidayah itu Quran, petunjuk. Ustaz, saya mau ikut Ustaz ke Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Mau ikut sama saya? Iya, ikut aja sama saya ya. Rupanya saya sudah berangkat duluan. Ustaz, saya terlambat gimana? Kalian bawa mobil, terus aja. Nanti Pak Ustaz sampai Bangkinang, terus aja. Nanti Pak Ustaz dari Bangkinang sampai ke Kuok, terus aja. Nanti Pak Ustaz dari Kuok sampai ke jembatan Rantau Berangin, ada hidayah di atas. Belok kiri, Payakumbuh. Belok kanan, Pasir Pangarayan. Itulah hidayah. Tunjuk. Nanti kalau kau nampak hidayah, kau belok kanan ya. Ya Pak Ustadz. Begitu sampai di simpang Rantau Berangin, dia pun belok kiri terus.
Begitu sudah sampai ke Payakumbuh, baru dia bilang, Ustaz, kami sudah mau sampai Payakumbuh. Lalu saya bilang, terus sajalah kalian. Saat itu saya sedang marah. Kenapa saya marah? Karena dia tidak mengikuti hidayah, menolak hidayah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Hudan. Al-Quran itu hidayah. Quran sudah lama turun, tapi kau menyia-nyiakan hidayah Al-Quran, maka kembali kepada hidayah Al-Quran. Makanya sebelum acara tadi dibacakan Al-Quran supaya dapat hidayah. Apa perbedaan ujian, cobaan, azab? Seperti apa Allah menunjukkan ketiga hal tersebut? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin. Kalau ada orang sakit, susah hati, gundah gulana, galau, kacau pikiran, kakinya tertusuk duri, illa kafarallahu anhu biha sayi'atuh, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya di masa yang lalu. Kita berjalan bertiga, tiba-tiba pas di jalan itu kaki kita tertusuk duri. Nah, apakah tusuk duri itu karena Allah menghapuskan dosa kita, atau karena Allah mengangkat derajat kita? Ada yang sakit, apakah sakitnya itu karena Allah menghapus dosanya, atau karena Allah mengangkat derajatnya? Kita tak tahu. Maka kita husnuzan aja sama Allah. Maka kita tak boleh mengatakan nengok orang sakit, banyak betul dosa kau. Boleh jadi dosa dia tak ada. Lalu kenapa dia sakit-sakitan terus? Karena Allah mau mengangkat derajat dia dengan kesabaran yang luar biasa. Ada tiga kemungkinan. Pertama, mungkin kita sakit karena kita banyak dosa, Allah mau cuci kita. Dua, mungkin kita sakit karena kita tak ada dosa, tapi Allah mau angkat derajat kita. Tiga, boleh jadi kita sudah sampai ke tempat yang tertinggi, tapi amal kita kurang. Pas dicek malaikat, ini amalnya kurang, buat dia sakit, sehingga ketika dia sabar, cukuplah itu. Ada amal yang lebih besar daripada haji, amal lebih besar daripada puasa. Apa dia? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menerima ujian Allah, maka dia akan diberikan balasan bighairi hisab. Nah, jadi tak bisa kalau demam itu menghapuskan salah, kalau jantung koroner itu mengangkat derajat, belum ada standarnya. Bagaimana cara memantaskan diri agar titel hamba Allah dapat diraih? Bagaimana cara untuk mengutamakan kehidupan akhirat daripada mengutamakan kehidupan dunia? Apakah harus menunggu hidayah atau ujian? Tengok orang cacat. Maaf, adik-adik, saudara-saudaraku yang diberi Allah kekurangan, kalian adalah tamu-tamu Allah. Ada yang diberi kurang fisik, ada yang diberi kurang akal, ada yang diberi kurang sehat. Tengok, dia yang kurang cacat, syukurnya hebat. Aku sempurna, kenapa tidak? Tengok orang sakit, pergi ke rumah sakit. Balik dari sini nanti pergi ke Pasir Pengarayan, tengok orang sakit. Kalau security satpam nanya, kamu mau apa? Saya mau nengok orang sakit. Siapa yang sakit? Semua yang sakit mau aku tengok. Yang ketiga, tengok orang mati. Iringi jenazah, tengok kubur orang mati. Akan membangkitkan menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta. Dunia ini kalau dikejar tak terkejar, ingin jadi ini, ingin jadi ini. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti bawaannya mau mati semua. Kau setelah S1 UPP mau S2 kemana? Dah lah Pak Ustaz, saya mau mati aja. Bolehkah seorang perempuan mengajukan permintaan pada calon suaminya, tak mau dipoligami, selagi saya masih sanggup untuk memenuhi semua hak suaminya ketika hendak melakukan pernikahan? Ini namanya takabe indak batali. Tidak boleh mengajukan syarat kalau syarat itu dibenarkan agama Islam. Masalah poligami dibenarkan dalam agama Islam. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup bersikap adil, fawahidah. Adik-adikku yang perempuan, kalian tidak perlu terlalu cemas suami ingin nikah lagi. Tengoklah B.J. Habibie. Kurang cerdas apa Habibie? Doktor Eng dari Jerman. Tapi ketika Ainun meninggal, sampai sekarang dia tak menikah lagi. Maka disinetronkan, difilmkan Ainun Habibie. Tak bisa. Jadi jangan kalian seuzon semua ini mau berbini dua. Enggak. Kalaupun ada cakapnya aja itu, hatinya lebih parah dari itu lagi. Bolehkah seorang perempuan bekerja setelah menikah, setelah mendapatkan izin dari suaminya? Perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku 3 syarat. Pertama, izin suami. Izinnya mesti murni. Banyak juga suami mengizinkan istri karena dia ditekan. Abang kalau tak izinkan, tengok. Yang kedua, menutup aurat. Tidak solek-solek jahiliah. Jangan bekerja ke kantor pakai solek, makeup, muka putih, tangan hitam. Bedak Kelly 2 inci. Lipstick tebal minta ampun.
Sampai di kantor orang ketawa, awak ketawa. Orang senyum, awak senyum. Rupanya yang disenyumkan orang, awak lupa salah pakai. Kanan hijau, biru. Pertama, izin suami. Yang kedua, jangan solek-solek jahiliyah. Yang ketiga, jangan bercampur aduk laki-laki yang tak mahram. Kalau ada tugas keluar kota, ada suami, ada kepala dinas, ada kepala kantor, ada kawan, ada sahabat. Ini boleh. Berapa lama waktu yang diperbolehkan, diizinkan oleh suami istri untuk berjauhan setelah menikah karena hal-hal tertentu? Misalnya berjauhan. Tak ada batas waktu. Karena laki-laki ini tak sama. Ada laki-laki yang tinggi, ada laki-laki yang sedang, ada laki-laki yang rendah. Ada yang nafsunya bisa dia tahan sampai 3 bulan, 4 bulan. Ada pula tak tahan, pagi aja berpisah, petang udah berkunang-kunang dia. Macam-macam. Jadi kenali suami anda itu termasuk tipe yang mana. Kalau dia termasuk yang 300 tenaga kuda, jangan kamu pergi jauh-jauh. Bagaimana hukum non-muslim mengucap salam kepada muslim? Idza sallama alaikum ahlul kitab. Kalau ada non-muslim mengucapkan salam kepada kalian, faqulu wa alaikum. Maka jawablah wa alaikum. Assalamualaikum, wa alaikum. Assalamualaikum, wa alaikum. Apa arti wa alaikum? You too. Kamu juga. Assalamualaikum, kamu juga. Begitu caranya. Lalu kemudian, bolehkah kita mengucapkan salam kepada non-muslim? Tak boleh. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kau ucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana caranya kalau Ustaz ceramah di kantor dinas, kantor wali kota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada kalian penghuni surga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang di dunia senang, di akhirat masuk neraka, salam sejahtera buat kalian semua. Nabi jangan bilang kuat-kuat, sakit hati dia. Ini anti kebinekaan, lagi-lagi anti kebinekaan. Bagaimana menurut Pak Ustaz tentang non-muslim mengucap password untuk hijrah ke Islam tapi datang ke acara? Apa salahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, maka masuk Islam. Masalah gunting pita bisa belakangan. Apa gunting? Sunat. Makanya ustaz-ustaz jangan ceramah terlalu keras. Ini ustaz-ustaz ceramah di atas mimbar. Yang pertama kali berhitan adalah Nabi Ibrahim. Bersunat umur 80 tahun dipotong pakai kampak. Takut loh orang masuk Islam mendengar kampak. Jangan. Coba kesampaikan yang lembut. Bersunat itu tak sakit. Macam digigit semut aja tak sakit. Sikit. Kau dulu sakit? Enggak, tapi aku lari tak kemana-mana. Tuh. Jangan menggunakan kata-kata yang provokatif, kata-kata yang tak bersahabat. Rukun Islam ada 5 perkara. Banyak Cina-Cina takut masuk Islam. Hanya 5 perkara lah. Satu perkara 25 juta gitu. Pak Ustadz, bagaimana saya menguatkan hati untuk hijrah? Saya takut masuk Islam karena orang tua. Saya ingin hijrah dengan mencari pasangan yang soleha untuk menuju Islam. Karena saya masih menerima subsidi dari orang tua walau saya sudah bekerja. Sementara saya masih semester. Maka engkau saudaraku yang masuk Islam, engkau bersyahadat, engkau dilindungi oleh undang-undang di dalam Republik Indonesia. Siapa yang masuk Islam dengan tidak ada paksaan? Wahai saudaraku, betulkah engkau masuk Islam tidak ada paksaan dari dimanapun? Betul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa orang tuamu mengusir, maka dulu di UIN ada yang sholat di dalam kamar. Kuncinya rapat, sholat di dalam kamar. Dibelinya mukena perempuan. Kuliahnya di UIN Suska. Bisa dia sholat, memperjuangkan akidahnya. Luar biasa. Tidak ada yang lahir memilih perut siapa yang mau dia masuki. Tak ada. Maka tak boleh kita ejek orang Batak. Batak. Tak boleh kita ejek Cina. Tak boleh. Apa pernah dulu malaikat bawa kertas multiple choice? Mau jadi Batak? Mau jadi Cina? Tak ada. Itu semua takdir Allah. Tapi setelah lahir ke dunia kau memilih, hai saudaraku. Masuk ke dalam perut Batak Tapanuli Utara. Kristen, cari Islam, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi Ustadz Nababan. Masuk dalam perut orang Sulawesi Utara, mencari Islam, cari Islam, cari Islam, jadi Ustadz Yahya Walone. Masuk ke dalam perut orang Cina, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi Ustadz Felix Xiao. Itu luar biasa perjuangannya. Sekarang ada ustadzku yang mencari, kau berusaha, diberikan Allah jalan. Kau lebih mulia daripada Ustadz Somad. Lebih mulia daripada kami semua. Ustadz Somad, catatan dosanya bagaimana dosa. Tapi kau saudaraku, kalau kau masuk Islam, catatan amalmu diulang dari nol.
Di dunia ini yang diulang dari nol cuma dua. Pertama mu'allaf, yang satu lagi pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Bagaimana hukum alat musik? Saksofon, biola, keyboard. Apa hukum alat musik? Maka alat musik, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, alat musik kata dia tidak haram. Dikajinya. Jangan burukkan saya. Abu Somad menghalalkan gitar. Enggak. Alat musik itu sama macam pisau. Kalau dipakai memotong tangan, putus. Tapi kalau dipakai memotong kambing, dapat pahala. Begitu juga dengan alat-alat. Alat-alat musik yang dipakai untuk lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Pakai alat musik. Lagu Maher Zain, lagu Opik, lagu bagus sekali. Nah, bolehkah seorang muslimah bernyanyi di muka umum dengan tujuan dakwah? Enggak. Kenapa? Karena mukanya nanti akan ditengok bini orang, ditonton laki orang. Banyak laki-laki yang menengok bininya dengan menengok orang beda. Menengok bini orang meniti Elio, menengok bini meniti Matung. Oleh sebab itu kalau mau mukul nasid, jangan depan orang banyak-banyak. Ini masjid, ni imam pukul nasid di emperan masjid. Bismillah tawassalna billah la 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 marhaban ya nural aini. Menyanyi dia di belakang sana. Dulu ketika Ibu Irene Handono mau ceramah, muncul konflik. Negeri Rokan Hulu 1000 suluk, tuan-tuan kelipat, tuan syekh mursyid mursyidin, tak layak perempuan menceramahi. Datang ke saya, gimana nih Pak Ustaz? Ustazah sudah diundang, Ustazah Irene Handono. Mau tahun baru. Sudah siap panitia. Sedangkan bergejolak. Gimana? Solusinya begini. Ini masjid, sana kiblat. Ini laki-laki, ini perempuan. Iya. Buatkan ustazah itu di tengah. Jadi ustazah tidak menceramahi tuan kelipah mursyid-mursyidin. Laki-laki mendengar suara. Yang tak mau menengok, menunduk. Buat dia di tengah. Tengah, laki-laki, perempuan. Akhirnya jadi acara dibuat perempuan di tengah. Begitu juga dengan ini, perempuan yang mau mukul nasid segala macam. Ini tentang masalah. Begitu juga dengan baca Quran. Mengenai seni Ustaz, bagaimana Ustaz cara membaca Al-Quran di istana kemarin yang menggunakan langgam Jawa? Sudah dikritik, banyak sudah kritik, akhirnya tidak mempan lagi. Insya Allah tak akan ada lagi itu terjadi. Karena dari pakar-pakar sendiri sudah mengkritik. Saya mau bertanya tentang asal muasal lahirnya khilafiyah sehingga banyak menimbulkan antar sesama Islam. Mendengar adanya konflik politik. Khilafiyah itu sejak zaman Nabi sudah ada. Ketika Nabi SAW meninggal, yang satu mengatakan jenazahnya mesti dibawa ke Makkah. Nabi kan orang Makkah, jenazahnya bawa ke Makkah. Yang satu mengatakan jenazahnya dimakamkan di Madinah. Tengok, ikhtilaf antar sahabat Nabi. Sampai akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibacakannya hadis. Kami para nabi kalau meninggal dimakamkan di mana kami meninggal. Akhirnya dimakamkan di bawah. Masalah angkat tangan waktu sholat. Satu hadis mengatakan sebahu. Allahu Akbar. Satu hadis mengatakan sedaun telinga. Allahu Akbar. Selama ada dalilnya tak boleh menyalahkan. Saya kalau sholat sampai sedaun telinga. Tapi saya tak menyalahkan yang sebahu. Tapi dia jangan pula salahkan saya. Masalah telunjuk. Mazhab Syafi'i. Angkat sekali saja. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Syafi'i. Kalau Hanafi angkat sekali turun sekali. La ilaha illallah. Kalau Hambali setiap lafaz Allah angkat. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Kalau Maliki dari awal sampai akhir angkat. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah. Tak pernah saya berkelahi dengan kawan-kawan saya di Maroko yang mazhab Maliki. Tak pernah. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Tapi niatnya mukhlishina lahuddin. Karena hadisnya banyak. Hadis tentang itu banyak. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang suka membid'ahkan orang? Yang bisa jawab, jawab. Yang tak bisa jawab, diam saja. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Lama-lama dia capek juga. Fotokopikan buku saya 37 masalah populer. Talqin mayat bid'ah, sudah saya jawab. Baca Quran untuk orang mati bid'ah, sudah saya jawab. Bertawassul bid'ah, sudah saya jawab. Baca Quran di samping kubur bid'ah, sudah saya jawab. Sayyidina bid'ah, sudah saya jawab. Download gratis. Ada dalam Play Store
Play Store buat Abdul Somad 37 masalah populer. Download gratis. Share bagi kawan-kawan. Apa hukumnya ulang tahun menurut Islam? Ulang tahun bakar lilin, hembus lilin. Happy birthday to you. Apa yang mau kau minta tahun depan? Mintalah pejamkan mata kepada api agama Majusi. Kalau mau memperingati bahwa umur sudah bertambah, undang anak yatim fakir miskin, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa anak panti asuhan sini, Pak? Ada 200 orang. Tolong keluarkan, saya mau buat nasi kotaknya. Berapa orang? 5 orang aja. Kebetulan itu kita yang sanggup kan? Makan, masukkan duit amplop agak 100 ribu, 50 ribu. Dek, ingat, aku mati. Tak lama lagi akan mati. Mengingat mati. Ada tak Nabi pernah mengulang hari lahirnya? Ya. Mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Zaka yauma wulidtu. Kenapa kau beribadah banyak hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Bukan dikenang dengan bakar lilin. Yang lagi tradisi-tradisi yang sudah-sudah masa lalu. Udah. Ustaz tak pernah tiup lilin. Pernah waktu mati lampu tiup lilin. Apa hukum pacaran Pak Ustaz? Tak ada pacaran-pacaran. Saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Demi Allah, wallahi tallahi billahi 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa Ustaz tak pacaran? Jarak kampus laki-laki perempuan 15 km. Saya, Ustadz Baihaqi, Ustadz Oni, Ustadz Nafrizal, sama kami. Kami diikat oleh KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Mahasiswa Indonesia semuanya 2.400. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Persaingan ketat. Tapi keadaan itu membuat kami. Toh pada akhirnya Ustaz Nafrizal nikah, punya istri juga, punya anak. Saya menikah, punya istri juga. Yang katanya pacaran, kaulah bulan, bullshit, ngomong kosong semua. Tak ada tuh. Pacaran tuh penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Begitu jalan berdua terpleset. Kenapa ya? Begitu dah beranak, jatuh, mampus lu situ. Kalian belajar aja yang betul. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek, hancur. Tertulis di botol aqua. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima. Apalagi kalian? Jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah. Kalau sudah masanya kan tiba juga. Masalah yang datang nenek-nenek tak tahulah entah apa. Tiba masanya juga. Nampaknya ada yang cantik Pak Ustadz. Saya berkenan mau nikah sama dia. Datang ke Tuan Syekh, datang ke Pak Hafid, datang ke Pak Tua Yayasan, datang ke Pak Rektor. Mereka akan bawakan, dita'arufkan, dikenalkan, nikah. Nikah dengan baik. Undang, saya akan datang ceramah nasihat pernikahan. Habis itu kalian akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Tapi orang tua jangan membiarkan anak-anak ini, anak lajang, anak gadis. Pak, saya bawa anak gadis Bapak malam ini jalan-jalan ke pasir ya. Jangan. Sebentar aja Pak, kami mau beli mie ayam. Tidak. Nanti kami belikan Bapak bakso sebungkus. Bawa lah. Ini yang rusak. Kalau udah aku bilang sekali jangan. Sebentar aja Pak. Tidak. Sekali tidak. Tidak. Kalau udah aku katakan tidak. Tidak. Jangan Pak. Datang ibu dari dapur. Kasihlah bang. Awak lu dulu lebih parah dari itu lagi. Ini jadi masalah. Jangan. Kita jaga. Kita jaga negeri 1000 suluk itu. Ini negerinya para khalifah. Ini negerinya Syekh Abdul Wahab Rokan. Ini negerinya Syekh Ibrahim Al-Khadini Naqsabandi. Orang-orang tua kita mendoakan negeri ini. Tiap malam dia berdoa. Allahumma dafa'anullah wal waba wal fasa. Jauhkan bala musibah malam. Kalau sampai itu terjadi, na'udzubillah, berserak-serak anak zina, na'udzubillah. Apakah puasa 6 di bulan Syawal harus pakai hari raya? Enggak. Apakah boleh hari berikutnya dilanjutkan mengqadha puasa? Boleh. Setelah puasa 6 dilanjutkannya puasa sunat, dilanjutkannya Senin Kamis, dilanjutkannya puasa qadha kalau sehat. Tapi kalau tak sehat, nanti tak datang kuliah. Kenapa siang tak datang? Asyik puasa sakit dia puasa. Makanya ada skala prioritas. Fiqhul aulawiyat namanya. Kertasnya nampaknya kecil, rupanya panjang.
Bagaimana hukum seorang wanita bernyanyi kalau sebagian ada yang mengatakan suara wanita itu aurat? Sudah terjawab. Bagaimana dengan qari'ah? Qari'ah tak masalah. Karena waktu qari'ah menyanyi, apa ada orang naik syahwatnya dengar qari'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba keluar satu laki-laki. Kau kenapa? Bersahwat aku dengar suara. Kalau ada laki-laki bersahwat mendengar suara qari'ah, tolong ikat biar kami bawa ke Pekanbaru. Kami masukkan ke kilometer 11 langsung. Afwan sebelumnya Pak Ustadz, saya diberitahu oleh teman saya yang ada di Hong Kong bahwa Bapak akan ke Hong Kong 25 Desember. Karena itu saya titip salam untuk sahabat saya, Ukhti Nadillah Wepani dari saya. Ini Pak, saya di kantong ini dibawa ke Hong Kong lagi. Tanggal berapa saya ke Hong Kong? Tengok. Supaya jangan salah, 25 Desember saya tak betul itu. Salah jadwal itu. Yang betul itu tanggal 23 Desember. Oh iya betul juga, 23, 24, 25. 23, 24, 25, 26. Yang mau diceramahi itu orang Indonesia. Jangan bayangkan saya menceramahi kungfu master di sana. Orang Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Orang kita juga. Jangan heran nanti kalau rekaman ceramah di Hong Kong kok bahasanya lain. Assalamualaikum, pripun kapari apik wis pernah dengar toko kene ya. Saudara kita dari Pulau Jawa. Apa hukumnya patung seperti patung yang di celengan sebagai alat untuk mendidik anak? Untuk anak-anak boleh. Patung untuk anak-anak, boneka boleh. Mana dalilnya? Karena Nabi membiarkan boneka Aisyah. Ibu di rumahnya ada boneka Barbie, boneka Wonder Woman, Spiderman boleh. Tapi kalau bisa Wonder Woman, Spiderman, Batman itu dipakaikan baju muslimah, pakai baju kurung semua, pakai songket. Nah, jangan boneka Barbie pakai maaf cakap baju aurat, tak boleh. Balik dari sini pergi ke tukang jahit, jahitkan boneka Barbie pakai baju kurung. Hulk, patung Hulk yang celananya sobek-sobek, pakaikan dia kain sarung. Naruto pakai baju koko. Susun mereka jadi imam. Pas anak pergi sekolah susun. Imamnya Batman, muazzinnya Naruto, Wonder Woman. Di belakang itu Catwoman sama Wonder Woman. Pas anaknya nengok, loh, tengok nak, sedang mereka aja sholat jemaah, kok tak sholat? Oh iya ya. Mantap. Anak-anak tak bisa diceramahi. Anak-anak tak bisa diceramahi. Jangan anak-anak itu duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaun. Mana? Anak-anak kita ceramah. Saya diundang ceramah. Ustaz Somad besok ceramah. Iya, sampai saya ke sana, saya sangka yang mau diceramahi wali murid. Rupanya anak-anak SD kelas 3. Samalah saya. Marilah kita menegak. Ketawa mereka. Lucu Ustaz, ini lucu gitu deh. Berwudu dengan air yang isinya sedikit apakah sah? Ini 600 mili. Berwudu saya dengan air 600 mili apakah sah? Sah. Kenapa sah? 3. Tak berubah warna, tak berubah rasa, tak berubah bau. Ketika berubah dia menjadi Coca-Cola, menjadi teh bersoda, menjadi teh pucuk, maka tak sah. Dia suci tapi tak bisa mensucikan. Air yang suci mensucikan namanya air mutlak. Tak berubah warna, tak berubah rasa, tak berubah bau. Wudu. Nabi berwudu berapa airnya? 1 mud. 1 mud itu berapa? 750 gram. Lebih sedikit dari sini. Jadi tak boros air. Nah, ini tentang masalah. Jadi kalau ada orang mengatakan berwudu mesti 2 kula. Kalau tak 2 salah tak sah. Nabi berwudu 1 mud. 1 mud 750 gram. Tak sampai kecil sedikit. Tapi selama dia tidak berubah 3. Warna, rasa, bau. Sah pakai. Baru-baru ini ada berita tentang khilafah yang didakwahkan Hizbut Tahrir. Apakah khilafah itu memang janji Allah? Apa kita harus memperjuangkannya atau menunggunya saja? Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, 5 masa. Yang pertama masa kenabian. Meninggal Nabi, Khulafa Ar-Rasyidin. Habis Khulafa Ar-Rasyidin, Al-Khulafa'ul Ad. Khalifah yang menggigit. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Yang ketiga tumbang khilafah, muncul pemimpin yang zalim. Habis pemimpin zalim, akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Segala sesuatu mesti diperjuangkan. Diperjuangkan dengan pendidikan. Anak-anak mengerti ajaran Islam. Memang kuliahnya di UPP, tapi ada 5 pelajaran paling tidak. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, metodologi studi Islam. Kalau tidak, akan hancur kacau balau Islam. Jangan cukupkan hanya 1 pelajaran. PAI, pelajaran agama Islam. Disingkat dengan PAI.
Jangan heran sarjana, insinyur, doktorandus, tapi tak ada agama di kepalanya. Kenapa lah kau tak paham agama nak? Mohon maaf ya mak, pelajaran kami painya lah. Bolehkah baca Quran ketika haid? Sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 4 mazhab sepakat perempuan haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh iktikaf di masjid, tak boleh solat, tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh membaca Quran. Zikir boleh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca bismillah boleh, karena bismillah sebagai doa. Bismillah. Baca ayat sebagai doa boleh. Naik kendaraan, subhanallah sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrin, boleh. Adakah yang membolehkan perempuan haid baca Quran? Ada 2 mazhab. Pertama Maliki, perempuan hafal Quran ngulang hafalan dalam hati boleh. Ada adik-adik yang hafal Quran diam aja. Kalau ada perempuan diam hafal Quran, itu ngulang hafalan. Kalau tak hafal diam kesambet. Yang kedua, guru ngaji. Ibu dosen, sedang haid, maaf cakap, mengajar, boleh. Tapi putus-putus bacaannya. Innallaha la yastahi, ayat riba, ya riba. Tapi kalau baca langsung tak boleh. Nah, ini tentang masalah perempuan baca Quran. Kertas terakhir. Apa hukumnya ikut bank konvensional yang diwajibkan oleh Kopertis? Contohnya untuk dosen harus bank BTN yang akan menerima tunjangan sertifikasi dosen. Gaji saya selama 8 tahun ditransfer melalui Bank Mandiri. 8 tahun. Dari 2008 sampai belakangan. Setelah itu barulah sekarang ke Bank BRI Syariah. Sekarang gaji saya ditransfer ke Bank BRI Syariah. Bolehkah pakai jasa dia itu sebagai numpang lewat saja, setelah itu diambil? Semalam saya baru ngambil yang ada di Bank Mandiri dulu. Ada jamaah jumpa, saya takut jadi fitnah. Ustadz ini ceramah katanya tak boleh, tapi dia kemari juga. Pas lewat saya bilang, ngambil numpang lewat. Semalam di Bank Mandiri, pas jumpa saya bilang, ngambil numpang lewat. Iya Ustadz ya. Perlu klarifikasi, jangan-jangan nanti di update-nya status. Baru jumpa Ustadz di bank, pandai ngomong aja, ternyata di bank juga. Pak Ustadz, duit saya banyak, simpan di bawah bantal. Lebih besar duitnya daripada bantalnya. Di Bank Syariah tak muat. Bank konvensional, andai bunganya ada, tidak boleh dimakan, dipakai. Makan pakai tak boleh. Lalu bunganya kemana? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, panti asuhan, masjid, bangun MDA. Ada MDA pembangunan, serahkan untuk pendidikan. Pak Kepala MDA, ya, berapa kursi patah? Berapa yang belum bayar uang sekolah? Berapa guru yang belum digaji? Tolong buatkan daftarnya. Wah, ini kata Pak MDA, ini daftarnya Pak. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena lidah Abdul Somad, tapi karena ada lidah yang tak pernah makan riba, ada lidah senantiasa bahasa berzikir. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum akhiruhum wa yu'minuhum akhiruhum, didoakan oleh diaminkan yang lain, illa ajabahumullah. Al hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda, kami mohon hidayah, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, menjaga diri dari yang haram, wal-ghina, kecukupan. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram.